Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri Kusumaningsih dengan NIM akhir 19 kelas 5A. Izin mempresentasikan tugas individu analisis kesalahan berbahasa. Yang pertama yaitu abstrak. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan kesalahan berbahasa dari segi ejaan, morfologi, sintaksis, dan semantik yang terdapat di dalam surat kabar Sinar Indonesia Baru. Yang kedua, untuk memberikan perbaikan kesalahan berbahasa dari segi ejaan, morfologi, sintaksis, dan semantik yang terdapat dalam berita Sinar Indonesia Baru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak untuk memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa dan teknik catat untuk mencatat kata atau kalimat untuk dianalisis. Bentuk kesalahan berbahasa yang ditemukan pada berita sekitar 300 warga asal Palas terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Di antaranya kesalahan dalam bidang ejaan sebanyak 1 kesalahan, bidang morfologi 2 kesalahan, semantik 1 kesalahan, dan sintaksis 3 kesalahan. Pendahuluan. Bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan bunyi yang keluar dari alat ucap manusia yang dapat pendengaran oleh orang lain. Bahasa merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan berkomunikasi. Manusia berkomunikasi dengan berbagai media. Salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi adalah media massa cetak seperti surat kabar atau koran. Surat kabar memiliki ciri khas yaitu menggunakan bahasa yang lugas, sistematika, penulisan yang berpedoman kepada ejaan bahasa Indonesia. Tujuannya adalah agar memberikan pengetahuan kepada pembaca, penulis yang baik dan yang benar. Akan tetapi banyak surat kabar yang melakukan kesalahan penulisan. Tidak hanya dari segi penulisan ejaan, tetapi juga kesalahan dari segi morfologis, sintaksis, dan semantik. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian analisis kesalahan berbahasa yaitu suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa yang meliputi kegiatan mengumpulkan sampel. Selanjutnya, next L. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa kata-kata maupun kalimat. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan penyediaan data merupakan kegiatan yang berlangsung secara simultan dengan kegiatan analisis data. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan seringkali melukiskannya dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru atau SIB edisi Desember dan mengalami kesalahan berbahasa pada bidang ejaan, morfologi, semantik, dan sintaksis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Hal tersebut karena objek dalam penelitian ini merupakan kata dan kalimat yang terdapat pada Surat Kabar Sinar Indonesia Baru atau SIB.
Berikut adalah berita yang akan dianalisis kesalahan berbahasa, yaitu berita sekira 300 warga asal Palas terdeteksi mengidap HIV AIDS. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, data paragraf keempat. Jenis kesalahan ejaan. Letak kesalahan, kita sangat khawatir populasi dampak penyakit itu, kata Dr. Yanda. Pembetulan, tanda koma di dalam tanda kutip seharusnya berada di dalam tanda kutip, dan yang benar adalah tanda petik, kita sangat khawatir populasi dampak penyakit itu, koma, petik, kata Dr. Yanda, titik. Yang data kedua, yaitu dalam judul berita. Jenis kesalahan adalah kesalahan morfologi. Letak kesalahan, sekira 300 warga asal Palas terdeteksi mengidap HIV AIDS. Pembetulan, penggunaan kata sekira kurang efektif sehingga diganti menjadi kata sekitar. Maka kalimat yang benar adalah sekitar 300 warga asal Palas terdeteksi mengidap HIV AIDS. Mohon maaf ada kesalahan jaringan yang terjadi. Saya lanjutkan dan saya ulangi. Hasil dan pembahasan. Data yang pertama, paragraf keempat. Jenis kesalahan ejaan. Letak kesalahan, kita sangat khawatir populasi dampak penyakit itu, kata Dr. Yanda. Pembetulan, tanda koma di dalam tanda kutip seharusnya berada dalam tanda kutip, dan yang benar adalah tanda petik, kita sangat khawatir populasi dampak penyakit itu, koma, petik, kata Dr. Yanda, titik. Data yang kedua yaitu dalam judul berita. Jenis kesalahan morfologi. Letak kesalahan, sekira 300 warga asal Palas terdeteksi mengidap HIV AIDS. Pembetulan, penggunaan kata sekira kurang efektif hingga diganti menjadi kata sekitar. Maka kalimat yang benar adalah sekitar 300 warga asal Palas terdeteksi mengidap HIV AIDS. Next. Data yang ketiga yaitu paragraf kelima. Jenis kesalahan morfologi. Letak kesalahan menularkan tersebut. Pembetulan diganti menjadi menularkan penyakit tersebut.
Penggantian bentuk kata akan mempermudah pemahaman pembaca tentang apa yang ditularkan. Yang keempat, data paragraf ke-7, jenis kesalahan, kesalahan semantik. Letak kesalahan, partisipasi untuk menekan angka HIV/AIDS di Palas. Pembetulan, kata menekan angka mengandung makna yang tersirat dan kadang sulit dimengerti oleh pembaca. Karena itu, sebaiknya kata tersebut dapat diganti dengan kata mengurangi sehingga kalimatnya menjadi partisipasi untuk mengurangi penderita HIV/AIDS di Palas. Data kelima, paragraf kedua, jenis kesalahan, kesalahan sintaksis. Letak kesalahan, total angka warga Palas sebagai penderita HIV/AIDS dikutip pihaknya mulai dari tahun 2012 hingga 2017 ini. Pembetulan, penggunaan kata dari hingga di depannya dikasih tahun, maka kalimatnya yang benar yaitu total angka warga Palas sebagai penderita HIV/AIDS itu dikutip pihaknya mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Data yang keenam, paragraf kelima, jenis kesalahan, kesalahan sintaksis. Letak kesalahan, di wilayah Palas dikatakan Kadinkes Palas Haji Leli Rahmayuli Siregar ada sekitar 6 orang penderita HIV/AIDS itu. Pembetulan, kata dikatakan diubah menjadi kata mengatakan, maka kalimatnya menjadi Kadinkes Palas Haji Leli Rahmayuli Siregar mengatakan bahwa di wilayah Palas ada sekitar 6 orang penderita HIV/AIDS. Next. Data yang ketujuh, paragraf kelima, jenis kesalahan, kesalahan sintaksis. Letak kesalahan, ada sekitar 6 orang penderita HIV/AIDS itu, ke-6 orang itu hingga saat ini sedang dalam pengawasan oleh pihaknya, supaya tidak menularkan tersebut kepada masyarakat luas. Pembetulan, kalimat supaya tidak menularkan tersebut kepada masyarakat luas akan lebih jelas jika kalimat tersebut diganti agar masyarakat luas tidak tertular. Maka kalimatnya yaitu ada sekitar 6 orang penderita HIV/AIDS itu, ke-6 orang itu hingga saat ini sedang dalam pengawasan oleh pihaknya agar masyarakat luas tidak tertular. Next. Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nofrin. Pertanyaannya yaitu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam berbahasa Indonesia? Jawabannya, berikut ini beberapa upaya yang dapat digunakan untuk mengurangi adanya kesalahan berbahasa Indonesia dalam karangan eksposisi. Meningkatkan penguasaan kaidah bahasa pada siswa, memperbanyak latihan menulis, dan menerapkan teknik koreksi yang tepat. Bagaimana Mbak Nofrin, apakah setuju dengan jawaban? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Revi. Mengapa sampai sekarang masih banyak ditemukan kesalahan berbahasa? Jawabannya yaitu kesalahan berbahasa itu muncul karena beberapa faktor, yaitu tidak menggunakan tata bahasa yang benar, tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai situasi, menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada
pandangannya dalam bahasa Indonesia menerjemahkan istilah asing sekehendak hati. Bagaimana Mbak Revi atas jawabannya? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.